Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat. Mungkin kurang pembukanya tadi. Saya ulangi lagi. Oh, terlalu banyak pembukanya. Masya Allah. Saya ulangi lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saya sangat bersyukur ya bisa kembali hadir di hadapan jemaah Masjid Nurul Ihsan setelah sekian pekan saya tidak kesini ya, biasanya tahsin ya. Alhamdulillah bisa kembali lagi bersua di tempat ini dengan agenda yang berbeda, tapi insyaallah pahalanya pasti Allah lipat ganda. Amin insyaallah. Pada pertemuan kali ini ya, berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Saya disuruh ceramah dan dikasih tema yang berjudul aktualisasi kedudukan manusia sebagai khalifah ya. Jadi judul ini sebenarnya penting kita pahami bersama bahwa tidak bisa hanya dibahas dalam bentuk ceramah saja. Ya, ini harus dikaji sebenarnya dalam. Iya. Kenapa? Karena berisi tugas dan tanggung jawab. Ya, kalau kita membahas tugas dan tanggung jawab, berarti kalau perusahaan kita bahas SOP namanya, standar operasional prosedur. Ya. Jadi ini SOP kita sebagai seorang manusia, ini di sini mau dibahas. Kalau setengah jam kayaknya tidak cukup. 1 jam juga belum cukup. Ya, tapi kita bahas kulitnya saja. Ya. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, khalifatun itu sebenarnya bahasa Arab. Ya. Kalau kita mendengar kata khalifah, pasti kita berpikir tentang Khulafaur Rasyidin, betul tidak ya? Ya, Khalifah Abu Bakar ya, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, Umar, Utsman, Ali ya, Khulafaur Rasyidin ya. Ya. Ada yang satu lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, apakah sebenarnya itu khalifah? Khalifatun itu sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab berarti dia itu adalah pengganti. Ya, orang yang datang belakangan kemudian mengganti posisi, ya, peran. Kalau sepeninggal Nabi SAW yang menggantikan kepemimpinan beliau waktu itu adalah Abu Bakar, betul ya? Ya, kalau kita belajar sejarah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Artinya
beliau yang memegang kedudukan atau kepemimpinan setelah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliaulah yang melanjutkan. Kalau misalnya kita di masjid ini melanjutkan kepengurusan periode sebelumnya, begitu. Apa yang menjadi program-programnya Rasul, maka juga menjadi programnya Abu Bakar. Seperti itu. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang di bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu juga sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan khalifah terakhir Ali, ya, radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali ke ayat, ya, tentang khalifah, Allah menciptakan khalifatun fil ard, khalifah di muka bumi ini, maka kita akan ketemu dengan surah Al-Baqarah ayat 30, ya. Seperti yang saya bawakan tadi waktu imam salat Isya, ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan mengadakan di bumi ini khalifatun. Menurut para ulama hadirin sekalian, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, atau sebelum manusia pertama diciptakan, sebenarnya sudah ada yang mengurusi, ya, bumi ini, ya, khalifah juga, ya, orangnya makhluk diamanahi. Kalau kita lihat ayat tentang penciptaan makhluk di muka bumi ini, maka kita juga akan ketemu surah Az-Zariyat, ya, terus ada ayat 55, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ketika kita berhadapan dengan permasalahan khalifatun fil ard, atau pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau kita bicara pengganti Allah, berarti kayak sepertinya kasar bahasanya. Tapi begitulah makna teksnya. Apakah Allah tidak mampu untuk mengurusi dunia ini? Kenapa harus memberikan amanah ini kepada manusia? Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan khalifatun fil ard, penggantinya di muka bumi ini, memberikan tugas supaya kita ini faham bahwasanya kita ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bukan berarti kita menjadi khalifatun fil ard, ya, lantas kita merasa bahwa saya ini adalah makhluk yang terbaik, lantas kita menyombongkan diri karena Allah Subhanahu wa taala merasa kita ini dimuliakan. Hadirin sekalian, tidak seperti itu. Justru
Beban dan tanggung jawab ini, hadirin sekalian, pernah diberikan oleh makhluk selain kita, tapi Allah ganti. Pernah diberikan kepada jin, tapi tidak mampu untuk mengemban amanah ini. Diberikan kepada gunung-gunung, gunung-gunung menolak, hadirin sekalian. Ya, tidak mampu. Begitu beratnya itu amanah dan tanggung jawab mengurusi ini, ya, dunia ini. Maka diberikanlah tanggung jawab ini kepada kita sekalian. Ya. Kehidupan yang Allah berikan hari ini adalah bentuk ujian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan al-maut, kematian. Kenapa al-maut dulu? Kenapa kematian dulu yang Allah ciptakan? Betul. Apakah kita ini dulu sebelumnya memang kan tidak pernah ada? Ya, kita ini hanya dari setetes air mani, hadirin sekalian. Ya, bertemu dengan sel telur. Ya, betul tidak ya? Kalau yang belajar biologi atau pakar ilmu pengetahuan alam atau IPA, ya, dokter pasti paham ini. Bagaimana siklus pertumbuhan manusia itu, mulai dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Kita dulunya, hadirin sekalian, tidak ada. Kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian jadilah kita manusia yang lain. Al-hayah, kita hidup di muka bumi ini. Tentunya kita tidak hidup begitu saja, hadirin sekalian. Kita tidak hidup menjadi seorang yang pecundang. Kita ini dilahirkan ke muka bumi ini tentunya punya tugas dan tanggung jawab. Ya. Tentunya kita dilahirkan ke muka bumi ini menjadi seorang pemenang. Bukan main, hadirin sekalian. Dari jutaan sel sperma, hanya kita yang berhasil menembus itu sel telur. Betul tidak? Betul ya? Dari jutaan sel sperma itu yang balapan ya ceritanya, hanya satu yang tembus, kita yang tembus. Kita ini pemenang, hadirin sekalian. Terus ketika kita datang ke muka bumi ini, kita lahir sebagai sosok manusia yang lain. Kenapa kita nasu toge menrasu-rasu awang? Ya, bilang orang Bugis merusak saja. Kalau ada orang yang tipe-tipe seperti ini, hadirin sekalian, ya, kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi, dia antara ada dan tidak ada sama ji. Nah, ini hati-hati, hadirin sekalian, kalau ada seperti ini orang, ya, jangan kasih pabuka, ya, suruh buka di tempat lain, ya, jangan kasih pabuka orang seperti itu, ya. Suruh bertaubat dulu. Intinya, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifatun fil ardi ini, hadirin sekalian, kita diberikan amanah, tugas dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat
dari awal sudah khawatir. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa bilang malaikat? Ya Allah, apakah kamu akan menjadikan di dunia itu, ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya, sosok yang akan membuat lagi kerusakan. Jadi malaikat ini sebenarnya sudah pernah belajar dari kejadian sebelumnya. Karena ada yang diberikan amanah, tanggung jawab, tapi tidak amanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat sosok yang lain menurut ulama tafsir dari beberapa literatur yang pernah saya baca. Dipilihlah kita ini, anak cucu Adam. Diciptakanlah Adam alaihissalam menjadi khalifatun fil ardh. Ya. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Nanti mereka akan merusak, wa yasfiku dima. Mereka akan nanti itu suka menumpahkan darah. Betul ya. Coba nih sekarang, kenapa ini keadaan semakin tidak pernah bisa tenang, hadirin sekalian? Di mana-mana orang begal, baku busur, baku pukul, masya Allah. Ini tugas kita, hadirin sekalian. Bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa lebih dekat kepada agama, lebih dekat kepada masjid. Kemudian Nabi malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukupkah kami ini yang selalu bertasbih memujimu ya Allah, ya, menyucikanmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu. Ya. Saya lebih tahu. Ya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Ya, khuliqal insana fi ahsani taqwim dalam ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Tapi kelak mereka ini yang saya ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan ini, saya akan kasih pulang, saya akan kumpulkan mereka dan saya akan binasakan mereka ke tempat yang paling rendah, asfala safilin. Di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu. Ini. Ini anunya, ini kata kuncinya. Illal ladzina amanu, kecuali, hadirin sekalian, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita bahas masalah orang yang beriman, pasti panjang lebar lagi. Kita masuk lagi ke surah Al-Anfal. Ya. Apa kriteria yang dimaksud orang-orang yang beriman dalam surah Al-Anfal? Coba kita buka, yang punya mushaf. Ya. Innamal mu'minuna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila apabila diucapkan asma Allah, dzukirallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Coba kalau subuh, ya, hari-hari biasa, pasti kalau azan subuh, saya yakin dan percaya, ya, sebagian besar di antara kita bilang, tunggu sebentar, baru azan.
Anak muda, jangan dulu, tutup telinganya pakai bantal. Begitu susahnya perasaannya ketika mendengarkan azan subuh. Coba. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dikumandangkan azan, disebutkan asma Allah, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadathum imana, maka senantiasa bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan kepada Allah lah, kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, menggantungkan segala bentuk keluh kesahnya, harapan-harapannya, keinginannya, kebutuhannya, keluh kesahnya, semua kepada Allah, bukan kepada YouTube, bukan kepada Facebook, bukan kepada ya Instastory. Sekarang hari ini kita miris sekali, hadirin sekalian, banyak orang berkeluh kesah di Facebook. Kenapa berkeluh kesah di Facebook? Siapa yang mau dengar? Di Instastory, di Twitter, di Masya Allah. Kenapa tidak kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum bulan suci Ramadan, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan di setiap malam itu, jangan sampai terlewat tidak ada doa sama sekali. Berdoa banyak-banyak. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di kriteria orang beriman yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka senantiasa infakkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang kami berikan derajat yang mulia di sisi Tuhannya. Lahum maghfiratun. Kemudian mereka inilah orang-orang yang beriman ini yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan ampunan? Tentunya semua kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang mulia. Menurut para ulama, rezeki yang paling mulia itu, hadirin sekalian, kalau Allah sudah menganugerahi kita keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau semuanya yang kita miliki ini sudah berkah, hadirin sekalian, tidak sesa mati. Iya. Betul lah, wallahi. Kalau semua yang kita miliki ini sudah Allah berkahi, hadirin sekalian, tidak nases sama kita. Mobil tak, kalau sudah berkah, tidak nases sakit. Lem itu kalau misalnya ada mobil tidak berkah, baru dibeli, nah tabraki orang. Ya Allah, masih pelak putih. Masya Allah, langsung pusing kepala. Ini asuransi justasi, mana itu asuransi? Kalau bonyoki, kepo pasti bawa dari bengkel, pusing lagi, antri, macet, kiri kanan. Coba, baru itu mobil, belum rumah. Salah satu kriteria orang yang diberikan rumah atau perumahan yang berkah, dia dikaruniai tetangga yang baik.
Kalau ada perumahan atau kita punya rumah atau kita sudah bertetangga dengan orang-orang yang baik, yakin dan percaya hadirin sekalian, berkah itu. Ya. Kalau ada tetangga ada, ya, biar dilihat mukanya jerpus, ya, baru dilihat ribuan mukanya begini, ya, seperti kita ini punya utang sama dia, ya. Jadi kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, enak kehidupan tadi insyaallah. Salah satu ciri orang yang diberkahi hadirin sekalian ini tadi 5. Dan intinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tugas kita sebagai khalifatul fil ardh. Salah satunya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, yang kedua adalah wa 'amilus shalihat. Kita beramal saleh. Kita melakukan kebaikan. Saya sudah pernah membahas ayat tentang bagaimana kita ini mendakwahkan kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kemudian senantiasa yad'una ilal khair. Ini urgensi kita sebagai seorang khalifatun fil ardh adalah bagaimana menjadi corong kebaikan. Senantiasa beramal soleh, kemudian menjadi corong kebaikan. Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang yang kerjanya menrasu-rasu bawang, ya, jauhi ini hadirin sekalian. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita, ya. Jangan sampai kita menjadi istilahnya troublemaker, selalu membuat kerusakan. Sementara tugas sebagai seorang khalifatun fil ardh, ya, adalah senantiasa beramal soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka inilah yang kami berikan ganjaran ghairu mamnun, ghairu maqtu'. Pahala ganjaran yang unlimited. Jadi intinya adalah iman, beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Tugas seorang khalifah itu ini hadirin sekalian, beriman. Kalau tidak ada iman susah. Mau jadi apapun kita, kalau kita tidak beriman hadirin sekalian, hancur kibaran parang, hancur. Menjadi pemimpin perusahaan, tidak beriman pemimpinnya, hancur itu perusahaan, saking korupsi bawang. Menjadi kepala daerah, tidak beriman, hancur itu daerah hadirin sekalian. Wallah, banyak dosa kita sebutkan daerah apa. Kalau kepala daerahnya tidak beriman hadirin sekalian, kasihan. Alhamdulillah pengurus masjid kita di sini orang yang beriman. Kenapa? Karena mengurus masjid, ya toh? Ya. Tidak ada lagi istilah korupsi kalau di masjid, karena pasti dosanya kuadrat, bahkan pangkat 3. Tidak ada nih, insya Allah aman. Tapi kalau di luar, masya Allah. Bagaimana kita mau menjadi khalifah dan kita tidak beriman? Kita belum yakin sepenuhnya kepada Allah. Kita masih berat melakukan amal-amal saleh. Nah ini pertanyaannya. Padahal Allah sudah bilang, falahum ajrun ghairu mamnun, ghairu maqtu'. Saya janjikan pahala yang unlimited. Bayangkan ini Pak. Anggaplah saya provider, misalnya saya ini provider Telkomsel.
saya mau bagikan kuota gratis cuma-cuma unlimited kepada Bapak Ibu sekalian. Mau tidak? Mau? Mau semua. Apalagi anak muda, apalagi anak-anak yang suka main Mobile Legend ya, atau FF, Free Fire. Saya tadi masuk di masjid, masya Allah, ada halakoh di situ. Masya Allah. Awas musuh. Tembak. Allah. Tapi bagus juga ya, karena mereka nongkrong di masjid daripada di nongkrong di pinggir jalan. Ya, tinggal diarahkan saja. Ya, saya juga tidak mau marahin. Bilang ini sudah waktu sholat nak, ya biar dulu. Nanti pengurus masjid yang arahkan. Saya bagikan kuota unlimited, gratis. Semua mau. Allah mau bagikan pahala unlimited. Mau tidak? Siapa yang mau? Ya, yang tidak angkat tangan, saya berbaik sangka saja karena dia mau malu-malu tapi mau. Ya. Coba, pahala unlimited Pak. Menjadi khalifatun fil ard ini pahalanya unlimited. Tapi harus kriterianya beriman dan beramal saleh. Ini simple kan? Simple. Kalau tidak mampu, jangan harap bisa menjadi khalifatun fil ard. Wallah, saya ulangi lagi, man rasul bawang. Intinya iman dan amal saleh. Pasti baik, pasti berpahala, dan semua orang yang ikut bersamanya dapat pahala. Itu Allah janjikan. Nah, ini hadis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin ini yang sedikit ya. Ini baru muqaddimah ya. Belum saya jelaskan lagi, banyak sekali ayat tentang masalah khalifatun fil ard. Banyak. Ya. Belum kita bahas masalah khilafah. Bahaya ini Ustaz Hizbut Tahrir kapan ini? Hati-hati ya, bahas masalah khilafah. Ya. Jadi ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak yang mau kita bahas tentang bagaimana ini khalifah ya, tugas-tugasnya masih banyak. Ayat-ayatnya yang berkenaan masalah khalifatun fil ard. Bagaimana sistem-sistem pemerintahan ya di masa lalu, ya khalifah-khalifah di masa lalu, ya. Dan pada intinya hadirin sekalian, kembali kepada pribadi kita sebagai person-person, ya. Tugas dan tanggung jawab kita mulai daripada pribadi kita. Mari kita menjadikan diri kita pribadi yang senantiasa beriman dan senantiasa beramal soleh. Insya Allah kebaikan ini akan menular kepada sekeliling kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jadi amanah ini harus kita perhatikan baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan dan ketakwaan dalam hati kita, senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Semoga menjadikan keturunan-keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Semoga kita diperkumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.